Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Arum Susetya Budi dengan NPM 24212111089 dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi. Pernah gak sih kalian ngerasa satu hari aja nggak buka sosmed atau baca berita, rasanya kayak ketinggalan zaman banget gak sih? Nah, itulah power dari media massa. Tapi media itu bukan cuma soal pencet share doang, ada tugas besar di baliknya. Media punya 5 tugas dan fungsi utama. Pertama, memberikan informasi biar kita gak ketinggalan berita dan terus update. Yang kedua, edukasi biar kita makin pintar. Yang ketiga, hiburan biar gak stres karena kita jadi WNI. 4, pengawasan atau social control. Kita bisa jadi satpam buat kebijakan pemerintah. Dan terakhir, persuasi buat ngebentuk opini kita. Tapi pertanyaannya, gimana cara mereka nyampein itu semua? Nah, mereka menyampaikan itu semua lewat 4 jenis tulisan sakti. Penasaran? Jangan skip-skip video ini. Oke. Jenis tulisan yang pertama ada teks berita atau straight news. Teks berita ini ibarat nasi putih, polos, apa adanya, tapi ngenyangin banget informasinya. Ciri utamanya pakai pola piramida terbalik. Jadi, informasi paling penting ditaruh di atas. Rumusnya wajib 5W plus 1H. Contohnya nih, berita soal anggaran makan bergizi gratis kemarin. Di artikel tersebut dijelasin secara objektif bahwa anggaran bahan bakunya ternyata 8.000 sampai 10.000, bukan 15.000. Di artikel juga gak ada opini penulis. Isinya cuma fakta dan klarifikasi dari Badan Gizi Nasional. Singkat, lugas, dan padat. Jenis tulisan yang kedua ada text feature. Kalau straight news itu nasi putih, feature itu ibarat rujak. Ada rasanya, ada teksturnya, dan bikin kita betah lama-lama baca. Feature itu informatif tapi menghibur. Fokusnya ke human interest atau sisi kemanusiaan. Contohnya, rujak mak lemak di Denpasar yang viral. Penulis gak cuma bilang ada warung rujak laku, tapi penulis juga menceritakan bagaimana perjuangan Ibu Nimade dari tahun 2019, gimana estetiknya bungkusan rujaknya, sampai testimoni pelanggan yang ketagihan. Bahasanya lebih deskriptif dan bisa bikin kita ngerasa ada di sana. Tujuannya ya jelas menginspirasi. Jenis tulisan yang ketiga ada teks opini. Nah, kalau yang ini beda lagi. Teks opini ini adalah panggung buat individu bersuara. Isinya subjektif alias pendapat pribadi si penulis terhadap suatu isu. Tapi tetap harus pakai data-data ya. Contohnya, soal artikel banjir di Sumatera kemarin. Di artikel penulisnya gak cuma kasih data korban, tapi dia nyindir lewat pertanyaan retoris seperti tangan siapa yang harus kotor? Penulis menantang klaim pemerintah soal kayu hanyut dan ngajak kita mikir, ini bencana alam atau gara-gara pembalakan liar? Opini itu tujuannya satu, meyakinkan pembaca. Nah, jenis tulisan yang keempat atau yang terakhir ada yang namanya editorial atau tajuk rencana. Ini bukan suara orang per orang, tapi suara resmi dari kantor media tersebut. Biasanya bahas isu yang lagi panas banget dan punya pengaruh besar ke rakyat. Contohnya nih, pas Metro TV ngebahas soal nonaktifnya BPJS secara mendadak. Bahasanya formal, otoritatif, tapi tajam banget sindirannya. Mereka bahkan bandingin Indonesia sama Timur Leste. Editorial itu kayak surat cinta, sekaligus surat peringatan dari media buat pemerintah supaya lebih manusiawi. Dan ini adalah bentuk nyata fungsi kontrol sosial. Jadi sekarang udah tahu kan bedanya? Ada yang to the point kayak berita, ada yang manis kayak feature, ada yang berani kayak opini, dan ada yang berwibawa kayak editorial. Media massa itu bukan cuma soal kertas atau layar, tapi soal gimana informasi itu sampai dan ngerubah cara kita melihat dunia. Kalau kalian lebih suka tipe tulisan yang mana? Jangan lupa kritis dalam membaca. Sampai jumpa, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.